Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Makassar. Video ini merupakan tugas KKN Individu Angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai tindak pidana cyberbullying dalam perspektif hukum pidana. Tindak pidana cyberbullying dalam perspektif hukum pidana. Pengertian dari cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Jenis cyberbullying. Yang pertama, flaming atau terbakar, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah flame ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. Yang kedua, harassment atau gangguan, yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun teks di jaring sosial dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, denigration atau pencemaran nama baik, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Yang keempat, impersonation atau peniruan, yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Yang kelima, outing, yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Yang keenam, trickery atau tipu daya, yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapat rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Yang ketujuh, exclusion atau pengeluaran, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Yang kedelapan, cyberstalking, yaitu mengganggu atau mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Tindak pidana cyberbullying ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tindak pidana cyberbullying ditinjau dari KUHP dapat kita lihat dalam pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Akan tetapi, sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana cyberbullying adalah pasal 315. Karena tindak pidana cyberbullying memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif yang terdapat dalam pasal 315 KUHP. Pasal 315 KUHP yang berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp300. Berdasarkan ciri-ciri cyberbullying yang sudah dijelaskan tadi, dapat dikatakan bahwa cyberbullying sudah memenuhi unsur-unsur objektif dari pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga cyberbullying merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Dengan demikian, pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan cyberbullying baik di kolom komentar maupun direct message, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan di muka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan cyberbullying, karena itu sesuai dengan unsur-unsur pasal 315 KUHP, yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri. Tindak pidana cyberbullying ditinjau dari peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana cyberbullying selain pasal 315 KUHP, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan tentang cyberbullying terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, pengaturan tentang cyberbullying terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian dalam pasal 27 ayat 4 UU
ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Perlu digarisbawahi, unsur membuat dapat diakses, mendistribusikan, mentransmisikan dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Akan tetapi, terkait pemahaman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pada dasarnya penghinaan melalui dunia maya atau cyberbullying dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP.